Chapter 9 Kabar mengejutkan. Seorang pria jangkung terlihat tengah duduk di depan meja kerjanya dengan tampang gelisah. Pria tinggi tegap dengan kulit seputih susu, tatapan mata setajam elang, hidung mancung khas pemuda keturunan Arab, dan potongan rambut rapi yang merupakan petugas kepolisian berpangkat tamtama dengan gelar Ajun. Brigadir polisi itu menatap berkas dokumen kasus kematian misterius yang sedang ditanganinya dengan kusar. Pria bernama lengkap Iris Nirvana Gandhi itu menatap berkas yang beberapa bulan ini menyita perhatiannya dan kawan-kawan di kesatuan dengan pandangan lelah. Belum selesai kasus kematian misterius yang merenggut nyawa Agnes Maurice Clifford dan para wanita berdarah Nippon itu, kasus lain kembali muncul. Laporan orang hilang seseorang yang merupakan adik kelas semasa SMA sekaligus calon adik iparnya, Mihrima, langit gemilang. Azan Isya berkumandang. Pria itu segera membereskan semua pekerjaannya lalu beranjak untuk wudhu, kemudian menunaikan sholat, meminta petunjuk padanya untuk menguak kasus rumit yang menguras pikiran serta tenaga ini. Saat Gandhi hampir saja menyelesaikan ibadah sholatnya, dering telepon rumah terdengar bertalu-talu. Gandhi mendiamkan suara tersebut sejenak agar fokus dengan ibadahnya. Setelah usai melaksanakan semua rukun sholat, barulah pemuda berusia awal 30 tahun tersebut mengangkat telepon. Selamat malam, Gan. Saya Rizky. Hendak melapor bahwa saya mendapat informasi ada seseorang yang telah menghubungi saya dan memberitahu bahwa ia menemukan jasad seorang perempuan dengan baju daster batik berwarna ungu violet, rambut panjang sebahu, dan di sampingnya ada kursi roda yang sudah rusak ditemukan di atas jembatan. Jawab suara seorang pria di seberang sana. Ajun. Brigadir Gandhi seperti tersambar petir, jantungnya serasa mau mencelat. Laporan salah seorang temannya. Pasalnya, ciri-ciri jasad yang dilaporkan temannya itu sama persis seperti sosok yang sekarang sedang dalam pencarian, Mihrima. Usai dievakuasi oleh tim Inavis, jasad wanita yang diduga sebagai jasad Mihrima langit gemilang dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Jasad wanita tersebut ditemukan di atas jembatan dekat kawasan industri dalam keadaan seluruh tubuh hancur dan wajah yang tidak dapat dikenali. Dari ciri-cirinya, wanita itu hanya mengenakan daster batik berwarna ungu violet dan kursi roda rusak ditemukan tergeletak di samping korban. Dua hal yang nantinya membantu pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban. Gandhi melihat jasad wanita yang dikenali sebagai jasad Mihrima itu dengan tatapan kosong. Tubuhnya mematung di samping berangka ruang mayat. Pemuda itu masih terpaku, tidak percaya dengan apa yang dia temukan. Akal sehatnya meminta untuk percaya, walaupun hati nuraninya terus mengingkari. Dilihatnya sebuah surat yang ditemukan di seat kursi roda yang biasa diduduki mendiang sahabatnya sehari-hari. Surat yang menyatakan perasaan gadis itu, Mihrima memang ingin mati. Dia bosan berada dalam lingkaran orang-orang munafik yang hanya menunjukkan kasih sayang dan perhatian palsu
walaupun sebenarnya mereka tidak benar-benar peduli. Sahabatnya memang meninggal dunia karena sengaja bunuh diri. Satu kalimat yang begitu menyayat hati Gandhi. Kalimat terakhir dalam paragraf surat yang dipegangnya. Aku ingin bertemu Eyang Kakung. Hanya satu harapku, tidur panjang dan tidak akan bangun lagi selamanya. Gandhi tidak tahu jikalau sahabatnya mendam duka sedalam itu. Padahal selama mengenal gadis itu, dia tahu betul Mihrima dikenal sebagai gadis yang ceria, cerdas, memiliki rasa tahu tinggi, dan suka bercerita apapun yang dia lihat serta alami. Selama di sekolah SMA dulu, dia merupakan siswi kesayangan para guru karena rajin belajar dan memiliki prestasi tinggi, terlebih di bidang sastra. Mihrima sering memenangkan lomba menulis puisi tingkat kecamatan hingga nasional. Setelah lulus SMA, Mihrima lebih sering menutup diri. Dia mengasingkan diri dari pergaulan sekitar. Persahabatan dengan Gandhi pun meregang. Entah kenapa, Mihrima seolah-olah menjaga jarak dari Gandhi, yang merupakan satu-satunya teman akrab di sekolah. Terlebih setelah pemuda tampan yang digilai banyak wanita itu menjalin hubungan serius dengan kakak kandung Mihrima, dengan Nilufer, kakak kandung Mihrima, semakin membuat gadis yang pernah menjadi sahabatnya itu kian menjauh. Pagi hari setelah dipastikan identitasnya, jenazah Mihrima segera dipulangkan ke kediaman keluarga untuk dimakamkan. Jenazah terduga Mihrima disambut oleh pihak keluarga dengan isak tangis. Terlebih Sri nenek Mihrima yang tiada henti meraung-raung di samping keranda mayat. Cucu kesayangannya, wanita berusia hampir 80 tahun itu, tidak menyangka cucu yang diasuh dan dirawatnya selama lebih dari belasan tahun itu meninggal dunia mendahulunya, pergi menyusul sang kakek dengan cara bunuh diri. Mihrima, bangun dok, jangan tinggalkan Eyang, Sri berkata lirih sambil menangis sesungguhkan. Wanita yang merupakan sesepuh di rumah keluarga Gumilang itu mengulang kalimat tersebut berkali-kali sembari berdiri dengan postur bungkuk di samping kerumunan orang yang menggotong jasad cucu kesayangan. Nilufer, kakak kandung Mihrima, terlihat duduk di tangga teras depan rumah dengan sekujur tubuh lemas. Kedua matanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Dia memang tidak terlalu akrab dengan adiknya. Kesibukannya bekerja di kantor di luar kota membuatnya jarang menghabiskan waktu bersama sang adik. Namun tetap saja, sebagai seorang kakak, dia tetap merasa kehilangan saat tahu adiknya telah tiada. Gilang, sang paman, mengangkat tubuh keponakannya yang terbujur kaku tak bernyawa dengan tangan gemetar. Gadis yang di hari libur biasa diantar dengan kursi roda saat jalan-jalan keliling halaman untuk menikmati udara sejuk di pagi hari itu, tidak lagi bisa menikmati udara segar. Berkali-kali pria berusia 50 tahun itu berusaha untuk tegar, mengangkat jasad gadis yang sudah dia anggap seperti putri kandungnya, amanah dari Ginanjar, kakak kandungnya dan sang istri, sebelum keduanya memutuskan berangkat ke Qatar untuk mengadu nasib. Astrid, istri Gilang, melihat jenazah keponakan sang suami dengan tatapan yang sulit diartikan. Mulutnya yang biasa bergosip bungkam 1000 bahasa. Rasa bersalah hinggap di hati, menelusup ruang sanubari.
tidak pernah menduga amarah yang sering dia lampiaskan sebagai wujud kekesalan pada iparnya tersebut mengantarkan gadis itu menuju gerbang kematian. Semua orang seolah-olah sibuk dengan pemikiran masing-masing tentang Mihrimah. Jasad gadis malang itu dibawa masuk untuk ditahlili. Keluarga Gumilang melanjutkan mengurus jenazah Mihrimah dengan baik untuk menghormati gadis yang merupakan anggota keluarga mereka tersebut sesuai syariat agama. Di tempat lain, pagi ini merupakan pagi yang indah untuk Revan. Revan usai menyatakan cintanya di hutan tadi malam diterima oleh sang gadis Mihrimah. Kini dia benar-benar memiliki gadis itu. Saat itu pagi ini merupakan pagi yang indah untuk Revan. Usai pernyataan cintanya di hutan tadi malam diterima oleh sang gadis Mihrimah, kini dia benar-benar memiliki gadis itu. Saat itu Revan langsung saja membawa Mihrimah langsung ke hadapan penghulu dan mengucapkan janji suci. Pemuda itu mengucapkan ikrar untuk setia berada di samping dan selalu bersama sepanjang usia. Sebuah acara sakral sederhana yang diadakan di rumahnya walaupun dilaksanakan secara sirih dan diam-diam. Revan masih belum beranjak dari tempat tidur. Bola mata setajam elang itu menatap wajah Mihrimah yang tengah tidur pulas di sisinya. Seutas senyum tersungging di wajah pemuda tampan itu. Ternyata Mihrimah, ternyata wanita yang sejak kemarin menjadi istrinya terlihat lebih cantik saat tertidur. Secantik namanya Mihrimah yang dalam bahasa Persia berarti bulan dan matahari. Matahari sudah menampakkan sinar terang benderang menembus jendela, terasa hangat menembus permukaan kulit. Setelah puas memandang wajah istrinya yang masih tertidur pulas, dia segera bangkit membuka gorden agar cahaya matahari bisa leluasa masuk. Pemuda itu duduk di samping ranjang. Wajahnya dia dekatkan ke wajah sang istri, menatap wanitanya teduh. Bibirnya dia tempelkan pada telinga Mihrimah. Good morning moonlight, bisiknya lirih tepat di telinga wanita itu. Mihrimah menggeliat, kedua matanya mengerjap lalu perlahan-lahan terbuka. Dia menatap wajah Revan yang tersenyum manis ke arahnya sekilas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Wanita itu menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya dengan kain berwarna hijau sambil membalikkan badan lalu kembali memejamkan mata rapat-rapat. Revan tidak menyerah, sambil tersenyum pria itu kembali mendekati istrinya, mencoba menjahili wanita itu agar segera bangun dari tidur nyenyaknya dengan memainkan rambut panjang berwarna hitam legam Mihrimah. Mihrimah yang merasa terusik segera terbangun, bangkit dari sambil menatap kesal wajah Revan yang tersenyum penuh kemenangan, bagaikan singa betina yang dibangunkan dari tidurnya. Hari ini kita mau pindah ke rumah Grandma, ujar Revan memberi alasan mengapa dia mengganggu tidur istrinya. Mihrimah menatap sekeliling tak bersemangat. Gak bisa besok, Pan. Gak tahu kenapa hari ini aku merasa sangat malas. Dia mencoba memberi opsi, entah kenapa Mihrimah merasa seolah-olah tubuhnya malas untuk bergerak, hanya ingin berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Revan mengernyitkan dahi. Beberapa detik kemudian dia tersenyum mendengar pernyataan konyol istrinya.
Gak bisa Moonlight. Aku sudah mengurus administrasi kepindahan kita. Tidak bisa ditunda. Salah satu tangannya yang usil terulur lalu mencubit hidung Mihrima. Revan bangkit lalu mengeluarkan tas berisi pakaian dan barang-barang yang sudah dikemasi tadi malam, membawanya menuju garasi, kemudian memasukkan ke dalam bagasi. Mihrima bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai, mengikuti langkah suaminya sambil berpegangan pada dinding sepanjang rumah mereka. Dilihatnya Grace berjalan keluar rumah dengan langkah tergesa-gesa. Ibu mertuanya terlihat sudah berpakaian rapi, siap berangkat. Revan mendekati ibu dan istrinya usai memasukkan semua barang-barang ke dalam bagasi mobil. Ayo berangkat, titahnya. Grace segera berlari cepat-cepat masuk ke dalam mobil putranya, diikuti Adele dan beberapa anak buahnya yang lain. Revan mendekati Mihrima yang masih berdiri dengan berpegangan pada dinding, menatap sekeliling malas. Pria itu mengeluarkan salah satu tangan, menggandeng tangan istrinya menuju mobil, memasukkan ke dalam bagasi, lalu mendudukkan wanita itu di samping kursi kemudi. Emang rumah Grandma di mana? Jauh enggak? Mihrima bertanya dengan nada penasaran ketika keduanya sudah berada dalam mobil. Enggak kok, dekat di Paris Van Java, jawabnya seraya memegang setir kemudi, bersiap meninggalkan rumah mereka. Mihrima hanya mengangguk-angguk sekilas. Wanita itu tidak lagi bertanya, membiarkan suaminya fokus menyetir. Mobil yang dikemudikan Revan pun melaju perlahan, meninggalkan rumah kediaman masa mudanya. Sepanjang perjalanan, semua penghuni mobil tampak diam. Mereka tak saling bicara, sibuk memandangi jalanan kota yang dilewati. Revan fokus mengemudi. Grace memilih untuk merebahkan tubuh di kursi mobil. Sementara itu, Mihrima yang terlihat masih mengantuk menyenderkan kepalanya di pundak kokoh sang suami. Lalu perlahan-lahan dia terlelap. 2,5 jam kemudian, mobil hitam yang dikendarai Revan sampai di sebuah daerah pegunungan yang asri. Revan masih terus mengemudikan mobilnya hingga sampai di sebuah perkebunan. Tak jauh dari perkebunan itu berdiri banyak bangunan villa bergaya Belanda. Mobil hitam itu terus melaju masuk ke dalam perkebunan dan berhenti di depan sebuah villa dengan pagar ornamen berwarna putih. Di samping kanan kiri diapit gapura yang terbuat dari susunan batu bata merah dengan sisi-sisi berwarna senada dengan pagar. Beberapa orang berseragam pengawal yang terlihat sudah lama menunggu berdiri di sisi kanan dan kiri membukakan pintu. Postur tubuh mereka tinggi tegap dengan kulit pucat. Para pengawal itu menundukkan kepala saat melihat sang pengemudi mobil melewati mereka, melajukan mobil masuk ke halaman rumah yang ditanami banyak tanaman hias. Mobil yang dikendarai berhenti tepat di halaman depan rumah dengan atap berbentuk limas, dinding bercat merah yang bagian bawahnya keramik bergambar susunan batu sungai berwarna hitam dengan garis-garis warna putih. Grace segera turun bersama Adele dan beberapa orang pelayan setianya, berjalan memasuki rumah peninggalan kedua orang tuanya. Baru setelah semua penumpang di kursi belakang meninggalkan mobil, Revan membangunkan Mihrima yang sedari tadi
terlelap di bahu sebelah kanannya. Pria itu menepuk-nepuk pipi istrinya lembut. Bangun Moonlight, kita udah sampai, katanya lembut di telinga Mihrima. Mihrima mengerjap dan membuka matanya perlahan. Dia lantas melihat ke sekeliling rumah Mekah dengan banyak tanaman hias dan beberapa pepohonan rindang yang menjulang tinggi. Pagar berornamen yang dijaga ketat oleh sekumpulan pengawal berwajah Eropa yang menunjukkan ekspresi dingin. Beberapa orang pelayan wanita keluar dari rumah dengan raut muka kaku. Dada Mihrima menghangat dengan degup jantung yang terus berpacu cepat. Aliran darahnya terasa memanas dan telapak tangan serta kaki berkeringat dingin. Entah mengapa Mihrima merasakan firasat aneh tentang tempat tinggal baru mereka. Kita beneran mau tinggal di sini, Van? Mihrima bertanya kepada suaminya pelan dengan ekspresi gugup. Revan menatap wajah istrinya teduh. Senyum manis terukir di wajah tampannya. Menangkupkan kedua tangan ke wajah Mihrima, mencoba menenangkan istrinya. Dari tadi terlihat gelisah. Ya Moonlight, kita akan tinggal di sini. Pria itu segera keluar dari mobil, menggandeng tangan istrinya menuju kediaman baru keluarga mereka. Saat kaki Mihrima menginjak halaman rumah, tiba-tiba dia merasakan sensasi dingin menembus kulit hingga tulang belulang, mendinginkan seluruh bulu kuduknya. Tidak hanya itu, Mihrima juga seperti mencium bau anyir darah yang begitu kuat, menelusup masuk indera penciuman, mengaduk-ngaduk isi perutnya. Wajah Mihrima seketika memucat. Sekujur tubuhnya dibanjiri oleh keringat dingin. Wanita itu mematung dengan satu tangan memegang perut. Bisa berhenti dulu, aku mau muntah, pintanya pada Revan. Revan menghentikan langkahnya. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba pingin muntah? Tanyanya dengan nada suara yang terdengar khawatir. Mihrima menunduk dengan tangan meremas perut. Bau anyir darah tercium semakin kuat, membuatnya merasa sangat mual. Kepalanya terasa berdenyut, napas terdengar memburu, dan tubuh yang tiba-tiba lemas. Wanita itu terduduk lesu. Tangannya meraih sebuah bak plastik yang berada tak jauh dari tempatnya duduk. Tak menunggu waktu lama, Mihrima segera muntah di bak tersebut. Tubuh Mihrima yang lemah seketika pingsan usai memuntahkan seluruh isi perutnya.